lagi di tempat umum. Saya harus pindah posisi supaya jelas. Ya, ini lumayan. Bentar ya. Tolong dicek suara saya yang di Facebook, Instagram bisa dengar jelas. Saya ingin tahu ini. Bentar, cek dulu suara yang di maaf ya, maaf. Sebentar. Oke. Sabar dulu. Saya masih ngatur. Zoom jelas ya? Enggak, yang di Facebook, Instagram bagaimana? Tolong dibantu cek. Di IG jelas, Pi. Jelas ya, Facebook ini masih ganggu sebentar. Aduh, kenapa ini Facebooknya? Bentar ya, Facebooknya. Maaf. Yang Facebook gimana suaranya? Yang Facebook? Jelas suara. Jelas ya? Oke, Filipus di rumah sakit ya? Enggak, Pak, di rumah, Pak. Oh, tadi kok bilang di rumah sakit? Siapa itu? Martapura itu, salah info. Baik. Tanya aja Papi. Kenapa? Tadi nanya aja Papi Igusnya soalnya nggak kelihatan di rumah sakit. Masa? Kalau nggak di Zoom pasti di rumah sakit. Ih, kalian ini aneh-aneh. Oke ya, siap belajar. Shalom semua, selamat pagi, selamat siang, selamat menikmati hadirat Tuhan. Ya maaf, saya di tempat umum, jadi kalau ada suara-suara yang ikut masuk, saya nggak bisa menghindari. Baik, kita belajar. Tema kita hari ini dari Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Tuhan saja, maka jiwaku, hatiku, hidupku, pikiranku tenang. Ya, ini tema yang luar biasa. Hanya dekat Tuhan saja, maka kita ini tenang. Tolong tayangkan ayatnya, kita akan baca. Ya, Mazmur 62 ayat 1. Ya, yang di bangko alat apa yang rusak? Daya Kameranya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Kamera PC-nya mati, rusak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian hadir ya. Puji Tuhan, Banten hadir. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Ya, AYT. Hanya pada Tuhan jiwaku tenang. Ya. Dia adalah keselamatanku. PS. Dengan tenang jiwaku menantikan Tuhan, dari Dia saja keselamatan. Saudara, kalau kita membaca jiwa tenang, hati tenang, hidup tenang, pikiran tenang, kita nggak usah cari contoh jauh-jauh. Siapa contohnya? Anak-anak.
Walaupun tidak semua kita yang hadir pada hari ini punya anak, karena ada yang belum menikah, bahkan yang sudah menikah pun belum punya anak. Tapi semua kita itu tahu, saudara, anak-anak itu akan tenang kalau dia dekat dengan ayahnya atau ibunya. Ya, VMD. Kepada pimpinan KUR, ya, Yedutun, nyanyian Daud. Aku harus tenang dan berbalik kepada Tuhan. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan aku. Wah, ini luar biasa. FIH-nya sekalian, Phil. FIH. Aku berdiam diri di hadapan Yahweh dan menantikan Dia untuk melepaskan aku, karena keselamatan datang dari Dia semata-mata. Ya, kemarin pagi saya di dalam pesawat menuju ke Jakarta. Persis duduk di depan saya satu keluarga, suami istri dengan 2 anak perempuan. Anak yang pertama sudah besar, kira-kira ya 5 tahun lah. Ya, anak pertama ini tenang sekali, main apa gitu. Nah, adiknya itu kira-kira umur 5 bulan. Nah, biasa kalau dalam pesawat ada bayi, itu ada seperti keranjang untuk menempatkan bayi itu. Ya. Wahai, ayo konsentrasi, wahai. Ya. Nah, tiba-tiba semua kami yang dekat kursi keluarga ini mendengar cerita si bayi itu yang dalam keranjang itu. Nah, ibunya nggak bisa ambil bayi itu karena dia lagi jaga anak yang besar. Nah, ibunya cukup panik. Karena gimana ngani 2 anak ini? Nah, suaminya sang ayah lagi ke kamar kecil. Saudara, wah, pramugari juga ikut sibuk. Anak ini nggak mau tenang. Nggak lama kemudian ayahnya datang. Saudara, saya lihat langsung di depan saya. Karena saya duduk di kursi nomor 22, dia di kursi nomor 21. Begitu, lihat. Belum disentuh oleh ayahnya. Belum disentuh. Ayahnya baru nongol, baru datang. Ya, melihat ke bayi yang sedang nangis ini. Nah, karena itu di depan saya, jadi saya kelihatan jelas. Saya betul-betul luar biasa. Langsung senyum. Bayi ini melihat wajah ayahnya. Nah, saya nggak akan lupa peristiwa kemarin. Maka itu tadi ketika Pak Filipus sekali menyebutkan tema kita hari ini. Betul. Hanya dekat Tuhan saja, maka jiwaku itu tenang. Saudara, kalau ada di antara kita, maaf, khususnya anak-anak saya, warga binaan yang diberkati Tuhan. Kalau ada di antara saudara, ada di antara kalian yang hari-hari ini sedang gelisah, ada sesuatu yang buat saudara nggak tenang, ada ketakutan atau kegentaran dalam hidup ini, izinkan saya berkata lewat tema ini. Berarti saudara sedang tidak dekat Tuhan. Lalu dekat siapa? Maaf, ada warga binaan, ada orang yang punya kasus. Ya, ditangani oleh seorang pengacara yang cukup terkenal. Pengacara itu ya cukup terkenal. Nah, pasti, dan itu wajar, maka orang yang punya kasus lalu didampingi atau ditemani oleh pengacara yang terkenal, wajar nggak kalau langsung tenang jiwanya? Ya wajar, karena pengacara ini. Nah, kalau ada di antara kita warga binaan yang hari-hari ini nggak bisa tenang dalam hidup, mungkin pengacara yang saudara andalkan tiba-tiba nggak bisa dihubungi, terus waktunya makin mepet. Nah, maka itu saya katakan, kalau ada di antara kita, siapapun kita, ya, yang di luar maupun yang di dalam,
Tapi hari-hari ini sedang tidak ada ketenangan, gelisah, takut, was-was, susah tidur. Ayo putuskan, ya, putuskan. Aku mau cari Tuhan, aku mau dekat Dia saja. Ada komen dari Nabi Re ini. Penjelasan ini sangat sederhana, tapi luar biasa, keren. Jadi lucu ya, kalau ada orang rajin ke gereja, sedang ibadah, tapi tidak tenang. Oh banyak. Kalau ada orang Kristen sedang ibadah di gereja, tapi hatinya tidak tenang, maaf, karena hatinya dan hidup orang itu sedang tidak dekat Tuhan, walaupun sedang di gereja. Pasti sedang kepikiran, pinjolnya belum dibayar, sedang ditagih, maaf ini. Atau ada hal-hal yang lain yang menyebabkan orang itu enggak tenang. Maka itu tidak jaminan. Walaupun tubuh kita duduk di ibadah. Seperti sekarang. Ada berapa ini? 54 yang tergabung. LP-nya saya nggak tahu berapa. Ikut ibadah. Bisa di Instagram, bisa di Facebook. Ikut ibadah. Tapi bisa tidak tenang. Karena yang diharapkan, yang dinantikan, itu nggak ada. Entah pergi, entah sedang HP-nya dimatiin atau apa. Maka itu saudara, Papa kita di surga tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Tik sedetik pun Papa itu tidak pernah meninggalkan kita. Wih, itu kan luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita yang sekarang sedang belajar dan mengalami kegelisahan, mengalami kegentaran, mengalami ketakutan, mengalami kesesakan, ayo cari Tuhan. Seperti seorang anak, begitu melihat ayahnya atau ibunya langsung senyum, sebab mereka tahu aman kalau ada papa dan ada mama. Jadi, saya ulangi lagi, siapa saja yang mengalami ketidaktenangan, sedang gelisah, bukan stres ya, gelisah, was-was, panik, berarti saudara sedang menjauh dari Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Betul ya? Ini cucu saya, Marga Sidauruk. Betul ya Jos? Amin. Papa Yesus itu Papa yang sangat baik, tidak pernah meninggalkan aku. Amin Jos. Ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ada kalimat penting yang kita temukan di ayat ini. Janganlah takut. Lihat kalimat pertama, Papa langsung berkata, janganlah takut. Kenapa kita dilarang takut? Kenapa kita tidak boleh takut? Sebab aku menyertai engkau. Haleluya. Kedua, janganlah bimbang. Kenapa enggak boleh bimbang? Sebab aku ini Tuhanmu. Apa sih artinya? Kalau Dia itu jadi Tuhan kita, saudara bayangkan. Alam semesta yang tak terukur luasnya. Itu bisa dikontrol, dikendalikan oleh satu pribadi. Itulah Tuhan kita. Saudara bayangkan. Yang ada di luar angkasa. Itu triliun planet. Ada sekian juta matahari. Dan setiap satu matahari punya gugusan planet-planet sendiri. Dan itu jutaan matahari, bukan ribuan. Jutaan matahari dengan masing-masing planet yang beda-beda. Jadi ada sekian banyak triliun planet. Tuhan atur, gak ada satupun yang tabrakan. Maka itu saya ulangi dua kalimat ini. Satu, janganlah takut. Apa jaminannya? Sebab Papa kita menyertai kita.
Ingat anak-anak, begitu lihat papa dan mamanya, tenang. Kedua, janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhan. Nah, setiap kali saudara dan saya mendengar kata aku ini Yahwehmu, aku ini Tuhanmu, aku ini penyelamatmu, ingat, dia itu pengendali, penguasa triliun-triliunan planet. Nggak ada yang tabrakan. Semua diatur, semua dikontrol, semua dikendalikan oleh satu pribadi, Tuhan, yang tidak lain adalah ayah, papa buat kita semua. Lalu dia melanjutkan, aku akan meneguhkan. Apa arti kata meneguhkan? Mengokohkan. Untuk enggak goyang. Ya, kalau ada gempa bumi, kita takut karena goyang. Ya, maka itu kalau orang Minahasa berkata gempa bumi itu keren, tanah goyang. Itu orang Minahasa. Nah, ketika terjadi kegoncangan, Tuhan meneguhkan. Enggak cuma meneguhkan, Tuhan menolong kita. Enggak cuma menolong, Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nah, kata tangan kanannya memegang kita, ini yang saya mau uraikan. Saudara, siapapun juga manusianya, entah dia presiden, entah dia jenderal bintang 4, entah dia ahli, seorang kaya, orang punya posisi, punya kedudukan, punya kuasa. Dengarkan, you can, siap yang untuk wisuda November nanti. Siapapun orang, begitu ada rasa takut, coba. Saya mau saudara menemukan fakta ini. Siapapun orangnya, begitu merasa ada yang menakutkan, cuma satu, refleks, tangannya akan pegang sesuatu. Entah pegangan kursi, ya tangan kursi seperti saya duduk ini. Serius. Ternyata untuk mengatasi ketakutan, untuk mengatasi kegentaran, untuk mengatasi kegelisahan, cari sesuatu yang saudara bisa pegang. Wah, ini luar biasa. Saudara lihat anak-anak kecil, bayi sekalipun, ya, nggak kenal sekalipun, ketika mereka sedang santai, ya, coba masukkan jari telunjuk kita ke tangannya. Saudara, tidak ada bayi yang tidak mencengkeram jari yang dia rasa nempel di tangannya. Langsung kuat pegangannya itu. Nah, di situ saya belajar. Ternyata kalau kita sudah baca Yesaya 41 ayat 10, Papa kita, siapa dia? Tuhan pencipta alam semesta, yang ada jutaan matahari, dan setiap matahari ada sekian banyak planet. Jadi di ruang angkasa itu belum lagi bintang-bintang planet. Woi, jumlahnya triliun, nggak triliun. Itu berkata lewat Yesaya 41:10, aku memegang kamu dengan tangan kananku. Saudara bayangkan, aman. Pernah nggak saudara menyadari? Ya, yang belum pernah sadar atau belum tahu, saya beritahu. Dalam hukum peraturan internasional, maka sivil diberi garis bawah, ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam hukum peraturan internasional, ayo yang belum tahu supaya tahu. Tidak boleh ada tangga yang membawa orang dari lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya. Tidak boleh tangga itu hanya tangga, anak tangga. Lalu ada apa? Perhatikan. Paling tidak di bagian kanan orang naik,
itu harus ada pegangan. Saudara perhatikan, ya dari mertapura harus seperti bayi, percaya, ya segala sesuatu serahkan, segala sesuatu khawatir kita kepada Tuhan. Jadi peraturan internasional, semua tangga yang akan membawa siapapun juga naik dari lantai 1 ke lantai 2 seterusnya harus ada pegangan. Harus. Sebab orang yang naik tanpa memegang sesuatu di tangannya, itu keseimbangannya nggak stabil. Jadi ribuan tahun yang lalu, maaf ini, mungkin hanya Tuhan kita, hanya Bapa kita ini yang mengatakan, aku pegang tanganmu dengan tangan kananku. Jadi tidak boleh ada anak tangga tanpa pegangan. Harus ada. Supaya rasa aman. Nah, yang pernah naik pesawat, ya maaf ini yang belum pernah naik pesawat. Karena saya sering naik pesawat, ya lucu. Kalau lagi ada goncangan karena udara atau cuaca nggak baik, goncangan. Saudara, nggak butuh orang kenal. Begitu goncangan dalam pesawat, rata-rata penumpang akan entah tangan kanannya, entah tangan kirinya, pegang tangan seseorang di sampingnya yang nggak kenal. Atau kalau nggak ada orang, mereka pegangan, ya lengan kursi itu. Dan secara psikologis, ketika ada sesuatu yang menggoncang, kalau tangan kita sempat raih sesuatu, ya sesuatu bukan tangan orang, itu rasa aman muncul. Apalagi kalau kita bisa meraih tangan orang yang kita kenal, wah lebih aman lagi. Kagum nggak melihat Papa kita seperti itu. Jadi kalau hari ini dipilihkan tema Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Tuhan saja jiwaku tenang. Terima kasih Bapak. Belajarlah kepada anak-anak. Jadi semua bayi ketika sedang tidur atau sedang santai, begitu ada jari telunjuk yang diletakkan di tangan, di telapak tangannya, langsung dipegang. Ayo sadari bahwa Papa kita yang adalah Tuhan kita, yang artinya pencipta dan pemilik dan penguasa atas alam semesta ini, dia yang mengendalikan, dia yang ngatur seluruh planet dan bintang-bintang yang jumlahnya triliun dan tidak ada yang tabrakan satu dengan yang lain. Jadi Papa kita nggak nganggur, nggak hanya ngurusin kita manusia di dunia ini, ya, tapi alam semesta di tangannya. Terima kasih Papa untuk kesetiaanmu itu. Jadi siapa yang masih takut, ayo hari ini kita berubah. Ya, percayalah ada Papa kita yang luar biasa, yang dia berikan kepada kita. Saudara, di malam kelahiran Tuhan Yesus, kita buka Lukas pasal 2. Di tengah kegelapan malam, ya, Yesus lahir. Para gembala sedang menjaga domba-dombanya. Ya, ayat berapa itu ya? Lalu malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri pada para gembala. Ntar naik lagi Fir. Terus, nah itu dia ayat yang ke-8. Ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Yahweh di dekat mereka, dan kemuliaan Yahweh bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Wajar, saya percaya
Kalau malam-malam kita lagi tidur, tiba-tiba di kamar kita berdiri malaikat yang terang sekali, pasti kita juga takut. Lalu, nah lihat ayat 10, terima kasih. Lalu, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ini kalimat yang wajib diucapkan setiap kali Bapa hadir dalam hidup manusia. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sudah terjadi, ada kesukaan besar waktu Yesus lahir. Dan kesukaan besar ini akan terus mengikuti kita sampai kapanpun juga. Bisa berkata amin? Saya ulangi, kesukaan besar yang terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Yesus Tuhan kita lahir. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini akan terus mengikuti kita. Bahkan sampai alam ini, sampai bumi ini berhenti berputar, tetap kesukaan besar ada dengan kita. Nah, mau takut apa? Ini dia, janganlah takut. Ya memang karena takut. Hakim-hakim pasal berapa ya tentang Gideon? Nah, suatu hari Gideon itu ketakutan. Kita lihat ya, Gideon, hakim-hakim. Naik lagi. Pasal 6. Coba pasal 6. Hakim-hakim, Gideon itu pasal 6 ya? Ya, betul. Ya. Terus. Naik lagi. Oke. Mulai 2. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Terus ya, naik lagi. Jadi orang Midian ini menjajah, menyiksa, merampok ya harta benda panen ternak orang-orang Israel. Terus ya, naik lagi. Yang Gideon sembunyi di tempat pengirikan anggur. Terus naik lagi. Ya, ini dia ayat 12. Ayat 12. Oh, ayat 11. Ini aneh ya. Ayat 11. Ya, kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum, ya nampi kalau bahasa Jawanya, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia mengirik ya, menampi ya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah saudara, orang menampi gandum sampai hari ini pun di seluruh daerah yang ada sawah padi. Kalau panen lalu memisahkan isi beras dengan sekamnya, itu tidak boleh di ruangan tertutup. Harus di alam terbuka, menunggu angin. Jadi waktu para petani ini sudah menampi gandumnya, ya pakai nyiru atau tampa, ya dikebaskan begitu. Nah tujuannya sekamnya kan ringan, itu dilempar atau diangkat, maka diterbangkan oleh angin. Yang jatuh di tampanya atau di nyirunya itu beras yang sudah terkupas. Jadi nggak mungkin orang nampi gandum di tempat tertutup, nggak ada angin. Tapi Gideon ketakutan, ya Gideon ketakutan, maka itu dia sembunyi di tempat pemerasan anggur. Saya ulangi kalimat terakhir, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Lihat ayat 12. Haleluya. Ini kembali Bapa kita berkata,
malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, demikian Yahweh menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Masih ngeyel Gideon. Ayat 13. Jawab Gideon kepada malaikat itu, ini berani bantah anak ini. Artinya mengeluh. Tuanku, jika Yahweh menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Yahweh telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Yahweh tapi sekarang Yahweh membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Terus naik lagi ya ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ingat, ini firman. Inilah bukti Mazmur 62 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu aku akan memukulkanlah orang Midian itu sampai habis. Aku menyertai engkau. Saudara, janji ini yang terus berlaku sampai kapanpun juga. Penyertaan Tuhan di dalam masalah, dalam tekanan yang begitu berat. Percayalah, penyertaan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita. Karena Papa sudah berjanji, Dia menyertai kita. Maka itu jangan pernah takut dalam hidup ini. Apapun situasinya. Kalau kita dekat dengan Papa di surga, haleluya. Apapun situasinya, kalau kita dekat dengan Bapa di surga, rasa aman itu ada, sudah. Serius. Maka itu saya katakan lagi, kalau sampai ada di antara kita yang sedang ketakutan, sedang alami kegentaran, sedang alami kegelisahan, maaf, berarti saudara sedang menjauh dari Tuhan. Karena kalau kita dekat, wah luar biasa Papa kita itu, karena jaminannya itu hebat sekali. Oke, tadi Pak Jaki Misa memberi ayat, kita lihat ya, Yesaya berapa itu? Pak, Yesaya berapa tadi? Oh ya, Yesaya 30 ayat 15. Saya baca ya. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan, kamu enggak mau. Maka itu kita mengalami ketakutan dalam hidup. Terus ada yang kirim lagi Ratapan 3 ayat 57 58 ya, dari Jombang. Jangan takut, coba file dibuka. Ratapan 3 57 58 dari Jombang yang kirim. Terima kasih Bapak. Ada jaminan yang luar biasa. Lima tujuh, ya. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Haleluya. Terima kasih lah Pak Jombang kirim firman ini. Terima lapanya. Coba kita lihat. Ya Yahweh, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Wah, ini ayat 58 cocok ini untuk semua warga binaan ya, yang sedang memperjuangkan perkaranya. Kalau saudara nggak ada yang menjamin, nggak ada yang memberikan uang, tidak ada pengacara, tidak punya koneksi, baca ayat ini. Ayatnya saya baca, ya Yahweh,
Engkau telah membela perkara-perkara jiwaku. Engkau telah menebus aku. Ya, BIS. Kau datang memperjuangkan perkaraku. Ya Yahweh, haleluya. Anak-anak, saudara-saudara warga binaan yang sedang terpuruk, yang sedang terpojok, karena tidak ada koneksi, tidak ada pengacara, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Pegang firman ini. Yahweh Tuhan yang dari tadi kita baca ayat-ayatnya, janji-janjinya, dia tidak akan meninggalkan. Jangan takut. Lebih lagi nih, di Ratapan 3:58. Kau datang, Bapa di surga, memperjuangkan perkaraku. Ya Yahweh, nyawaku telah kau selamatkan. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Di antara kita ada Pak Andreas Normandala yang dipakai Tuhan untuk mewakili Tuhan, memperjuangkan perkara kita masing-masing. Oh, kiranya kesehatan yang sempurna untuk Pak Andreas, ya, terus dipakai Tuhan menjadi wakil Tuhan untuk membela perkara-perkara semua saudara yang khususnya diperlakukan tidak adil. Percayalah itu. Maaf ya, ada suara ribut sebentar biar dia lewat. Tunggu. Ya, jadi jelas ya, kalau ada janji seperti ini, ayo pegang. Jangan ada yang takut. Apapun situasinya, apapun keadaannya, Bapa tetap menyertai kita semua. Katakan amin, saudara. Ini janji yang tidak main-main, yang tetap Yesus Tuhan kerjakan untuk kita sampai kapanpun juga. Nah, masalahnya seberapa dalam saudara mengenal Bapa di surga. Ini masalahnya. Rajin ibadah dan rajin baca Alkitab. Bahkan rajin doa. Maaf loh. Tapi saudara nggak kenal siapa Tuhan. Maka rajin ibadah, rajin doa, rajin baca Alkitab tidak menjamin kalau masalah datang, ketakutan otomatis akan ada bersama saudara. Maka itu pengenalan kita kepada Tuhan. Sedalam apa, sejauh apa, sekuat apa, sedekat apa. Ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Nah, tadi pagi ini contoh. Ya, pas pesawat hampir mendarat di Bandara Udara Sentani, Jayapura. Ya, saya duduk di kursi nomor 25. Nah, di kursi 24, tapi seberang samping, jadi saya kelihatan. Ada seorang penumpang wanita, ternyata dia Kristen. Dari mana saya tahu dia Kristen? Ya, karena sudah siap semua, pasang sabuk pengaman, pesawat mau mendarat. Tiba-tiba saya perhatikan, ibu ini mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ya, karena pas di samping kiri saya, depan. Ya, saya nomor 25, dia 24. Wih, saya langsung lihat, dia menyiapkan perjamuan kudus. Jadi ada hosti, ada tempat anggur. Saya perhatikan saja. Wih, tiba-tiba saudara, dia angkat hosti itu tinggi di atas kepalanya. Sambil komat hamid, saya tahu dia doa. Lama juga ini untuk mau makan hosti aja, roti perjamuan lama. Ya udah, saya cuma ngelihat aja. Begitu dia selesai hosti, dia ambil cawan, dia angkat lagi tinggi begitu, doa lagi. Wah, ternyata waktu dia angkat cawan itu doanya lebih panjang daripada waktu dia angkat roti. Nah, terus dalam hati saya tuh mikir, ini loh pengajaran yang salah di dalam gereja. Perjamuan kudus itu bukan benda sakti. Perjamuan kudus itu tidak bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus. Jadi selama dia melakukan ritual yang kelihatannya hebat dan rohani, terus terang Tuhan gak mau kehadirannya, posisinya
digantikan dengan benda-benda buatan manusia. Walaupun itu perjamuan kudus. Tapi penempatannya bukan untuk ini, untuk itu. Nah, saya masih mikir setelah dia menyelesaikan ritualnya, makan roti, minum anggur, masukkan, dia keluarkan botol kecil, angkat lagi. Ya, tahu nggak, minyak urapan. Habis dia angkat botolnya, dia berdoa lagi. Terus dia ambil ya, dibalik di jarinya, dia oleskan ke dahinya, dia oleskan ke lehernya. Saya pikir ini, maaf ya saudara, Tuhan tersinggung kalau saya pakai bahasa manusia. Kalau roti perjamuan, anggur perjamuan, minyak urapan itu bisa mengganti posisi Tuhan Yesus. Aduh, ampun dah. Ngapain Papa di surga repot-repot menjadi manusia, lalu disiksa mati, disalib bangkit? Ya usah, ya udah pakai aja ritual itu. Maaf, sedih hati Tuhan melihat fakta ini. Jadi kehadiran Tuhan tidak bisa digantikan. Catat, pasti akan kaget. Kehadiran Tuhan tidak bisa digantikan dengan doa. Pasti kaget. Doalah sampai kencang, doalah sampai lama. Tapi kalau kita nggak lengket, nggak melekat hati kita dengan Bapa di surga, doa itu cuma sarana yang tidak membuat kita ketemu Tuhan. Karena saya ketemu banyak orang rajin berdoa, tapi tetap khawatir itu hidupnya. Maaf loh. Rajin berdoa tidak membuat orang itu kenal Tuhan. Ingat ya, apalagi dengan ritual, apalagi dengan semua sarana-sarana. Maka itu tolong gereja-gereja, maaf, yang kelihatannya rohani, masih pakai benda ini, benda itu, air ini, air itu. Awas. Ciao, nih ada anak dari Taipei. Jangan menggantikan posisi Tuhan Yesus dengan doa yang panjang, dengan baca Alkitab, dengan benda ini, benda itu. Tidak. Yesus itu Yesus. Tidak boleh diganti dengan apa saja. Pasti kaget, saudara. Kalau saya ngomong tadi, rajin doa belum tentu membuat kita kenal Tuhan. Karena saya ketemu tidak sedikit orang Kristen doanya luar biasa, bisa berjam-jam, tapi masih khawatir. Kalau nggak punya uang panik, marah-marah. Lah apa gunanya? Justru satu-satunya tanda saya katakan, seperti anak-anak bayi, anak-anak kecil. Begitu bayi-bayi, anak-anak itu merasakan kehadiran orang tuanya, aman. Maka itu kenapa terbukti dalam kisah nyata sehari-hari. Kalau ada seorang ibu, ada seorang ayah meninggalkan bayinya karena urusan tugas, urusan tanggung jawab, masih ingat fakta ini. Maka baju kotor, maaf loh, yang masih bau keringat, itu didekatkan di samping bayi yang sedang tidur. Saya dulu pertama tahu hal ini, udah lama sekali. Saya bilang jorok benar ini orang tua ini. Baju kotor, bau keringat, kok dijadikan teman? Ya, aduh, bagaimana itu? Nah, ada yang komen lagi ini. Kadang saudara dari sebelah tanya,
kiblat orang Kristen kemana? Kami selalu jawab kiblat kami di dalam hati. Karena di situ Tuhan kami berada. Amin. Betul sekali. Iya. Tuhan tidak hanya di satu tempat. Apa artinya dia maha hadir? Dengar ya. Kita percaya dia itu maha hadir. Apa gunanya kita mengakui dia maha hadir, tapi kita sembunyikan dia hanya di satu lokasi. Sehingga umatnya seluruh dunia kalau mau sembahyang harus ke arah posisi Tuhan mereka. Ya namanya tidak maha hadir dong kalau begitu. Kalau dia maha hadir, dia ada di mana-mana. Bahkan saya sering mengajarkan ini, maaf. Orang beragama, kalau lagi sembahyang, maaf, lalu kentut, itu batal. Harus diulang dari depan lagi. Tapi Yesus kita yang Immanuel, itu nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi ketika kita bertakhta di WC, saya pakai kata bertakhta, sekian menit, percayalah, Yesus tetap Immanuel buat kita. Sebab dia nggak terpengaruh dengan sebuah tempat untuk dia hadir. Tidak. Maka itu saudara, mulai hari ini, ayo kita jangan menyembunyikan, menyimpan, menempatkan yang maha hadir hanya di satu lokasi di dunia ini. Maka itu yang jauh-jauh kasihan, bayarnya mahal. Aduh, ini dia. Nah, ini ada komen lagi. Bahkan ada yang ngajar untuk perpuluhan dalam hal berdoa. Jadi sehari ada sekian jam, 1/10 dari 24 jam untuk berdoa. Nah, ini loh yang mata perpuluhan. Masa jam doa pun diperpulukan, ngawur. Ada memang begitu. Ini konsep yang salah. Maka itu saya katakan, ritual kita sehebat apa tidak menjamin kita itu dekat dengan Tuhan. Tidak. Saya ulangi lagi. Iya. Ada yang tanya dari Serang. Kenapa orang Yahudi dalam berdoa kiblatnya ke Yerusalem? Ya, kan memang mereka agama Yahudi. Kan mereka bukan anak Tuhan seperti kita. Itu agama. Jadi memang begitu. Ya. Hei, dari DC. Kapan ini balik masih Jakarta, Jo? Karena Tuhan bertakhta di hati kita. Amin. Bukan di satu tempat yang jauh dari kita. Tidak. Oke ya? Nah, saya ulangi lagi. Jadi yang menentukan saudara dan saya bisa dekat dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga. Saya ulang untuk menegaskan, Tuhan itu hanya mau dikenali. Tuhan tidak mau dibuatkan ritual. Tidak. Beda sekali melakukan ritual sehebat apa, serohani apa. Kalau cuma ritual, itu pasti tidak kenal Tuhan karena menjalankan ritualnya. Maka itu ayo hari ini kita sadar, saudara. Hanya ada satu cara mengenal Papa, yaitu bergaul dengan dia. Ya, yang baru tahu pasti kaget. Berdoa rajin belum tentu bergaul dengan Tuhan. Wah, itu dia. Oke, ada yang tanya lagi, saya nggak tahu siapa. Maaf Pak Daniel, saya mau bertanya, apakah boleh membaca Alkitab atau mendengar khotbah sedang di kamar mandi? Dan pernah baca juga jika kita sedang berdoa, tak lama menguap, Tuhan tak berkenan dengan doanya. Nah, ini ritual lagi. Tadi saya baru sebutkan, jangan lagi mandi. Lagi BAB pun kita tetap bisa berdoa bersekutu dengan Tuhan. Jadi jangan takut. Maaf saya kalau ngomong apa adanya. Kita lagi ngupil. Tahu ngupil tahu maaf. Kita lagi garuk-garuk telinga karena gatal. Percayalah. Di saat itu kita harus tetap berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Ya. Apa lagi di Jayapura nak?
Jadi saudara, Tuhan tidak terpengaruh dengan situasi apapun dan tempat sekotor apapun. Bayangkan, masa lupa sih? Yesus Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Raja. Pernah sadar nggak kenapa milih tempat kandang binatang? Saudara, tidak ada kandang binatang itu bersih. Tidak ada. Yang disebut kandang binatang itu pasti kotor. Maaf, sebab mereka berak dan kencing di satu tempat yang sama. Tapi justru Tuhan kita lahir di situ. Jadi tolong ya, yang masih terpengaruh dengan roh agamawi. Kalau doa harus begini, nggak boleh di kamar mandi, nggak boleh di WC, nggak boleh sedang ngupil, nggak boleh sedang garuk-garuk. Pertama kali saya tiba di Papua tahun 90, masuk ke pedalaman, wih kaget. Semua gereja yang saya masuki di pedalaman, mereka telanjang. Bahkan saya ketemu majelis-majelis gereja, khotbah, mimpin ibadah pakai koteka. Itu tahun 90-an yang lalu. Saudara bayangkan, Tuhan hadir dalam kondisi, maaf, wanita-wanitanya topless istilahnya. Maaf, nggak pakai penutup dada, nggak pakai wanitanya. Tuhan hadir. Aduh, ini luar biasa. Oke, kita baca ayatnya. 1 Tesalonika 5:17. Nah, ini yang soal doa tadi ya. Sudahlah, jangan pakai ritual, jangan pakai teori agama. Enggak harus mandi dulu, cuci ini, cuci itu, tidak. Ya, lagi mandi telanjang, berdoa, enggak apa-apa. Lihat ini, 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Ya, MELT, berdoalah tanpa henti-hentinya. Terjemahan lama, berdoa dengan tiada berkeputusan. Ya, VMD, ya ini AVB, berdoalah sepanjang masa. Nah, saudara tahu nggak? Jadi doa itu 24 jam penuh sehari, 7 hari seminggu full, 30 hari sebulan, tidak putus. Nah, sekarang saya tanya, agama apa saja, termasuk agama Kristen yang memberi peraturan doa harus jam 4 pagi, sekian jam, harus siang seperti Daniel 3 kali sehari mengarah ke kiblat Yerusalem? Tidak. Kalau doa itu sepanjang masa, maka itu kenapa gereja mempercayai doa itu nafas. Ya, doa itu nafas. Sudah jelas ya? Ada yang tanya, mohon pencerahannya. Nah, kalau doa itu nafas, pakai cara agama. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 5 kali sehari. Ayo jawab. Jadi apa orang yang bernapas cuma 3 kali sehari? Jadi apa orang itu kalau bernapas cuma 5 kali sehari? Jawabannya jadi mayat. Maka itu mau pakai teori apa, cara agama apa? Bisa menggenapi 1 Tesalonika 5:17. Jadi doa itu di mana-mana, sambil berak, sambil kentut, sambil ngupil, sambil garuk-garuk, sambil cebok, maaf. Lakukan, bersekutu dengan Tuhan. Maaf loh, saya ngomong jorok karena betapa kurang ajarnya teori agama menipu kita. Sehingga kita selalu takut. Iya, dari Sumba. Berdoa tidak dibatasi ruang dan waktu. Tempat juga tidak. Ganti baju juga tidak. Terserah. Nggak bisa. Nah, kalau 24 jam full kita bersekutu, bukan doa. Karena kalau doa itu kan ini. Ngomong, cerita. Saudara yang nggak sanggup. Apalagi Tuhan Yesus pernah berkata,
Kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi yang diulang-ulang kata-kata, enggak. Jadi doa yang 24 jam, doa yang terus-menerus itu artinya kita sedang nempel. Masih ingat Yohanes 15? Aku pohon anggur, kamu, kita ini ranting-ranting. Enggak ada ranting pohon anggur. Cuma nempel 3 kali sehari atau 5 kali sehari. Setelah itu keluyuran. Di saat kemudian balik lagi jamnya, nggak bisa. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan ilustrasi, kita ini ranting-ranting dari pohon anggur. Artinya dari jadi bayi, bahkan sejak dalam kandungan, harus nempel dengan plasenta, dengan tali pusat yang nyambung ke hidup mama. Terus. Sampai akhir hidup kita berhenti bernapas. Karena kita langsung jumpa Tuhan. Ada komen. Karena kaum agamawi berdoa itu duduk, bersila, berlutut, lalu tutup mata, ya, nungging, ya, dahi sampai ke lantai. Enggak, kalau kita tidak. Apa kita hadir setiap saat 24 jam penuh dalam hidup kita. Nah, kalau terus-terusan begitu, nah ini Amang Siombing masih memberi komen. Masih banyak yang salah konsep tentang doa. Kenapa ya? Organisasi pemahamannya beda. Ya karena mereka nggak lihat Alkitab. Mereka hanya paham ya, oke, puji Tuhan. Nah, ayolah kita. Oh, ada tanya ini. Mau tanya, aku kan masuk dalam kepanitiaan buat acara Natal sebagai seksi musik. Terus tiba-tiba kerjaan saya sebagai seksi musik diambil alih sama pemimpin di sana tanpa ada diskusi ke aku. Ya udah apa-apa, karena pelayanan gak cuma main musik di hari Natal kok nak. Tiap saat kita bisa melayani. Justru kalau papa ya tugas main musik hari Natal diambil alih, merdeka, gak terikat. Kamu bisa jadi berkat di luar gereja. Natal itu kan dari kita untuk kita. Harusnya Natal itu harus dari kita untuk orang lain. Ya, jadi kalau aku keluar kepanitiaan, aku jujur marah. Jangan marah dong. Ngapain marah? Harusnya kamu berterima kasih pada pemimpin itu. Karena kamu dibebaskan dari rutinitas yang belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Oi, shalom. Ya, dari Bandung ada motivator hebat sedunia, ya, Indonesia. Terima kasih Filipi 1 ayat 6, betul. Kadang saya ini kesaksiannya ya, ini dari Bandung Pak Paulus Winarto. Kadang saya ngobrol sama Papa di surga saat di toilet, betul. Ini loh, karena sekian menit nganggur duduk, ya ngomong dong dengan Papa. Saya baca lagi ya. Kadang saya ngobrol sama Papa di surga saat di toilet. Kadang di mobil sambil nyetir. Ngobrol sama Papa di surga. Kadang sampai bisa nangis sendiri. Terharu akan kebaikan Tuhan. Cuma bisa bilang thank you Lord. Betul. Nah ini loh pengalaman suara kita. Jadi Papa kita tidak dibatasi oleh tempat, oleh cara, oleh waktu, oleh baju, oleh ritual. Tidak. Dia itu maha hadir. Nah kalau semua saudara berlaku seperti ini, maka mulai hari ini semua kita pasti kenal Papa. Dia Tuhan sebagai Papa buat kita. Kalau kita kenal dia sebagai Papa, aduh hidup ini nyaman, aman, tentram, damai, sukacita. Serius saudara, maka itu kenali dia. Seperti itu. Dan hidup kita akan sangat diberkati. Ada yang tanya, kalau kita doa sesuatu yang kita gumulkan, lama Tuhan jawab dan kita doakan terus. Salah. Ngapain mengingatkan Tuhan terus? Kalau ada satu masalah, Tuhan tahu kok. Masih ingat Matius 6 ayat 32? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua. Jadi kalau doa tentang satu pergumulan, gak usah diulang-ulang. Kalau saudara doa berulang-ulang untuk tentang satu masalah saudara kurang ajar. Dikira Papa tuli, dikira Papa nggak ngerti, dikira Papa nggak tahu, sehingga saudara perlu mengingatkan dia terus. Nggak enak. Ya jangan, cukup sekali Papa tahu. Yang penting pengenalan kita kepada Tuhan itu sempurna. Makin hari
makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan kita bergaul dengan, nikmat loh saudara, nikmat sekali. Terima kasih, Papa setia, luar biasa. Ayat terakhir, ya, kita akan melihat bagaimana janji Papa kita untuk menyertai kita. Matius 28 ayat yang ke-20. Ayo, kalau sampai saudara baca ayat ini masih takut juga, ampun. Nah, dari Aceh, berdoa minta satu kali, ucap syukur berkali-kali. Ya, kadang-kadang nggak perlu minta juga, Papa tahu. Ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tegas. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Kapan? Sejam? Sekali? 2 jam? Seminggu? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, luar biasa. TSI. Ya. Jadi bahkan berdoa minta pun gak perlu, karena Papa tahu. Saudara, awal-awal saya menikah, istri saya itu kaget-kaget. Karena dia sadar sampai hari ini, saya itu nggak pernah doa minta keperluan saya. Lebih baik saya gunakan waktu untuk merenung, menikmati kebaikan Papa. Maka itu saya nggak pernah ngajarkan orang doa berulang-ulang. Tidak, nggak usah minta pun Tuhan tahu. Nanti kita baca ayatnya ya, TSI. Dan ajarlah mereka untuk setia melakukan semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Yakinlah bahwa aku akan selalu yakin. Aku, Yesus, akan selalu menyertai kamu. Bahkan sampai akhir zaman. Amin. Ya sudah. Ngapain? Oh, lapas kelas 2 mana ini? Oh, Cibinong harus keluar. Ya, ayat terakhir supaya saudara tahu. Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4. Jadi nggak perlu minta doa pun. Ya. Nggak perlu, ya. Ibu Apriliana doa berulang-ulang. Sebab, lihat ini. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Yahweh. Waduh, saya terharu lihat firman ini. Ayat ini. Bahkan sebelum sebuah kata, bukan kalimat, di atas lidahku belum ada. Sesungguhnya ya Yahweh, engkau telah tahu segalanya. Nah, kalau saudara sudah baca ayat ini, mau memberitahu apa kepada Tuhan yang Maha Tahu tentang keadaan kita? Maka itu doa nggak perlu panjang-panjang. Sebelum lidah kita punya satu kata aja belum keluar, Papa sudah tahu. BIS. Bahkan sebelum aku berbicara, belum. Engkau tahu apa yang hendak kukatakan. Weh, luar biasa. MLT, karena tidak ada perkataan pada lidahku ya Yahweh. Lihatlah, engkau telah mengetahui semuanya. VMD-nya, Jadi mau ngomong apa? Mau memberitahu apa? Yahweh, engkau tahu yang mau kukatakan. Keren ini. Mazmur 139 ayat 4. Nah, Mazmur 139 ayat 4. Ini keren VMD-nya, lihat itu. Yahweh, engkau tahu yang mau kukatakan. Bahkan sebelum perkataan itu keluar dari mulutku. Saya pernah ngajar sekolah minggu ya, diskusi dengan anak-anak tentang ayat ini. Oh, Medan keluar, oke.
Saya bilang, anak-anak, kita ini belum kentut, baru mau. Tuhan tahu, kamu mau kentut. Anak-anak tertawa, saudara. Ya, VMD saya baca. Yahweh, engkau tahu yang mau ku katakan, mau lu. Bahkan sebelum perkataanku itu keluar dari mulutku. Evaya, engkau tahu apa yang akan kukatakan. Bahkan sebelum aku mengucapkannya, ini loh Papa kita. Maka itu Papa kita tidak pernah terpengaruh. Kalau toh kita nggak ngomel, nggak ngomong, nggak cerita, dia tahu semuanya. Lebih baik waktu kita pakai untuk bersyukur, mengenal, menikmati kehadirannya dari Subang. Ya, doa adalah bentuk ketaatan kita terhadap Bapa. Bukan media untuk menyampaikan apa yang kita minta. Betul. Itu cuma bersekutu, jadi media. Ya, bukan jadi media, sarana untuk menyampaikan apa yang kita minta. Ya, dari Jakarta, orang hebat. Shalom. Kalau kita kenal Papa Surgawi, kita tenang dan damai. Nggak perlu mikirin kebutuhan, udah disiapin dari entah kapan, sejak kita belum lahir. Haleluya. Nah, inilah hanya dekat Tuhan saja jiwaku itu tenang. Ya, Phil, coba ceritakan kenapa milih tema ini. Pilih personnya yang milih ya. Iya, Pak. Ya. Coba. Terima kasih Pak sebelumnya untuk Tunggu, Papa mau ganti settingnya dulu. Ya, mana Filipus? Mana video mobil? Oh, enggak keluar. Oh ya. Ayo, ngomong. Baik. Ya, terima kasih Pak sebelumnya untuk firman Tuhan hari ini luar biasa. Kita diteguhkan lagi ya. Makanya tadi temanya awalnya percayalah, gitu ya. Percaya. Karena kita tidak percaya kalau kita itu menyertai kita, kalau kita tutup dengan Tuhan, itu juga akan tenang, gitu ya. Apalagi maaf kata saudara-saudaraku yang di lapas, di rutan, ya dalam kehidupan saat di depan, ya maksudnya ya saat Anda ada di dalam itu tidak tahu apa-apa. Jadi bagaimana keadaan keluarga, bagaimana keadaan anak, istri, saudara yang di luar, percayalah kepada Tuhan. Saat Anda berada dalam kedekatan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin semuanya. Ya, percaya. Percaya itu kita bimbang, kita kayak seperti itu aja, berputar-putar. Ya. Jadi memilih tema ini tadi kadang memikirkan bagaimana mempercayai ya supaya kita itu bisa tenang di hati dan pikiran kita, apalagi kalau kita mendengar ya kalau di lapas-lapas mungkin kalau tidak banyak mendengar tapi mendengar berita-berita dari luar bagaimana keadaan ekonomi teman-teman khawatir ya, jadi kita harus benar-benar mempercayai Tuhan, jangan sampai kita bimbang dengan apa yang kita teguh ya. Jadi bahkan seperti itu, kemana kita berada, Tuhan selalu beserta kita. Ya, Tuhan ada di dalam kita. Meskipun kita seperti WC, ada di kamar mandi, ada di sawah, di ladang, ada di lapas, yang sudah bertemu dengan banyak orang, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Jadi jangan takut, jangan bimbang, percayalah. Saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan tenang. Ya. Nah, ini ada yang bertanya juga, nanti akan Bapak jawab ya. Itu kan kenapa saya pilih tema ini, supaya bisa mengingatkan saudara-saudara yang di lapas untuk tetap tenang dalam segala keadaan. Ya, baik. Ya saya nggak jelas kan suaramu loh, baru muncul videonya. Tadi nggak muncul waktu ngomong. Ya udah. Oke. Ya, ada yang tanya Pak Ya. tentang Markus 11 ayat 24. Oleh Ya sebab bacain itu, aja.
Ya, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, Mil, maka suaramu itu nggak akan jelas, terjadi. Mil. Coba. Oh, sebentar, Kenapa ini? sebentar, 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 Pak. Ya, bagaimana pertanyaannya? Papa ayatnya. Langsung pertanyaannya aja. Ya, ini bertanya tentang ayatnya di Markus 11 ayat 24. Ya, ha, Papa tahu pertanyaannya. Ya, maksud ayat ini bagaimana gitu loh. Iya, hubungannya seperti anak dengan orang tuanya. Oh, Artinya kalau kita percaya papa mama kita punya yang kita perlukan, saudara harus langsung berterima kasih. Pa, ma, terima kasih. Aku sudah dapat barang itu, walaupun belum di tangan kita. Nah, maka itu pertanyaannya nggak jelas. Siapa yang tanya coba suruh jelaskan. Jadi kalau kita percaya ada papa yang baik dan di rumah papa kita ada yang kita perlukan, itu nggak perlu minta, bersyukur aja kita sudah terima. Apalagi papa berjanji kepada kita. Jelas? ya, baik. Terima kasih, Pak, untuk Ya. penjelasannya. Ya, Tuhan memberkati. Baik. Ya, terus Oh, yang masih tanya Lukas dari masih Aceh. ada yang bertanya lagi sebelum saya rekodnya saya tutup. Ada Pak dari Lapas Bangko Pak. Silakan. Ya, Lampung, kenapa? Bangko Pak. Oh, Bangko. Silakan Lapas Oke. Bangko. Tuhan itu maha tahu, maha benar, maha segalanya Pak. Yang pasti Tuhan sudah tahu dia bakal disalibkan. Tuhan sudah tahu bahkan manusia akan menyakitinya. Tetapi kenapa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi umat manusia Pak? Enggak, sebentar. Sudah Tuhan tahu masih dia bakal memberikan apa? disalibkan. Enggak jelas. Kenapa Tuhan Kenapa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi manusia ini, Pak? Oke. Kamu yang tanya, maaf, punya anak enggak? Punya, Pak? Nah, senakal-nakalnya anakmu, kamu cegah enggak supaya enggak bernapas? Ya enggak, Pak. Ya sudah. Kalau Tuhan kamu atur kayak kamu, mati semua kita. Dicekik Tuhan enggak bernapas. Maka itu bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan bernapas. Haleluya. Ayo buat yang baik. Ya. Baik. Jelas? Ya, mungkin ada yang bertanya lagi. Ya, selama kita masih hidup, selama Tuhan masih mengasihi kita, mari ya saudara-saudaraku yang di lapas, di rutan, lakukan kehendak Bapa di surga. Taat, Amin. begitu ya. Maka Anda akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, maka Haleluya. Anda akan semakin tenang menghadapi segala sesuatu. Kristo, Gitu kenapa ya. tertawa? Kamu bantu jawab yang tanya tadi. Kristo. Ya,